Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dede Firmansyah, kelas Nautika 1H, NIT saya 2041208. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pembelajaran Kompas dan sistem kemudi. Pertanyaan yang pertama yaitu nomor 1 bagian A. Apa keuntungan dan kerugian pedoman gasing atau gyrokompas dibanding pedoman magnet? Keuntungan yang pertama yaitu penunjukan arah haluan atau baringannya selalu berada pada haluan sejati. Keuntungan kedua, apabila kapal oleng, jurumudi lebih mudah untuk melihat perubahan arah haluan. Dan yang ketiga, lebih peka terhadap gangguan dari luar. Kerugiannya yaitu pertama, harganya yang sangat mahal. Yang kedua, susunannya rumit bila terjadi gangguan listrik. Dan yang terakhir adalah apabila gyrokompas mengalami kerusakan, akan sulit untuk diperbaiki sehingga membutuhkan tenaga ahli untuk memperbaikinya. Lanjut nomor 1 bagian B. Pertanyaannya adalah, dari beberapa jenis pedoman yang ada di kapal, pedoman magnet, pedoman gasing, dan pedoman elektronik, pedoman manakah yang seharusnya menjadi patokan mengemudikan kapal dengan aman? Tentu saja adalah gyrokompas. Mengapa? Karena sesuai yang saya sebutkan keuntungannya pada nomor 1 bagian A. Lanjut ke pertanyaan nomor 2 bagian A. Jelaskan tentang variasi. Variasi adalah sudut yang dibentuk antara utara sejati dan utara magnet, di mana apabila utara magnet berada di sebelah kanan utara sejati, maka nilai variasinya adalah positif. Sebaliknya, apabila utara magnet berada di sebelah kiri utara sejati, maka nilai variasinya adalah negatif. Lanjut nomor 2 bagian B part 1. Hitung variasi saat ini jika tertulis di peta sebagai berikut. Variasi 2 derajat 30 menit is tahun 2000, increasing annually-nya 2 menit. Langkah pertama yaitu kita harus mengurangi tahun yang ditanyakan, yaitu 2014, dengan tahun yang ada di peta, yaitu tahun 2000. Jadi 2014 dikurang 2000 hasilnya adalah 14. Terus 14 ini dikalikan dengan increasing annually-nya yaitu 2 menit. Jadi 14 kali 2 sama dengan 28 menit. 28 menit ini jika ingin dijadikan derajat maka harus dibagikan dengan 60. Jadi 28 dibagi 60 hasilnya adalah 0,46666667, dibulatkan menjadi 0,47. Lalu angka di depan 0 yaitu 0 dijadikan derajat. Terus sisanya yang 0,47 itu dikalikan 60 untuk mencari menitnya. Jadi 0,47 dikali 60 yaitu hasilnya 28,2. Angka di depan koma yaitu 28 dijadikan menit, jadi 28 menit. Terus sisanya yang 0,2 itu dikalikan 60 lagi untuk mencari detiknya. Jadi 0,2 dikali 60 hasilnya adalah 12 detik. Setelah itu kita tambahkan nilai variasi pada peta, yaitu 2 derajat 30 menit 0 detik is tambah 0 derajat 28 menit 12 detik is. Hasilnya 2 derajat 58 menit 12 detik is. Lanjut pada nomor 2 bagian B part 2-nya, hitunglah variasi pada tahun 2014 jika pada peta nilai variasinya adalah 2 derajat 15 menit west pada tahun 2005 dalam kurung 2 menit east. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengurangi tahun yang ditanyakan dengan tahun pada peta. Jadi 2014 dikurang 2005 hasilnya 9. 9 itu dikalikan dengan 2 menit. Jadi hasilnya adalah 18 menit. 18 menit ini dibagi 60 yang menghasilkan 0,3. Angka di depan
koma itu yaitu 0 dijadikan derajat, jadi 0 derajat. Sisanya 0,3 itu dikali 60 untuk mendapatkan nilai menit. Jadi 0,3 dikali 60 hasilnya adalah 18 menit. Setelah itu kita operasikan nilai variasi pada peta, di mana nilai variasi pada peta 2 derajat 15 menit west atau minus 2 derajat 15 menit ditambah 0 derajat 18 menit menghasilkan minus 2 derajat 3 menit west atau 2 derajat 3 menit west. Lanjut pertanyaan nomor 3 bagian A. Apa yang dimaksud sifat peka dari mawar pedoman magnet? Yang disebut sifat peka pada piringan pedoman adalah apabila piringan pedoman keluar dari keadaan seimbang karena suatu pengaruh dari luar. Contohnya, pengaruh dari magnet di luar. Apabila pengaruh dari magnet ini telah hilang, maka segera harus piringan magnet tersebut dikembalikan pada kedudukan seimbangnya. Lanjut pada pertanyaan nomor 3 bagian B. Sebutkan syarat-syarat pada mawar pedoman magnet supaya memiliki sifat peka. Jadi yang pertama itu harus memiliki momentum magnet pada susunan jarum magnetnya. Yang kedua, intensitas horizontal harus besar. Yang ketiga, piringan pedoman harus ringan. Dan yang terakhir, ujung semat harus tajam. Lanjut pada nomor 3 bagian C. Bagaimana cara memeriksa sifat peka mawar pedoman magnet? Jadi yang pertama itu putar piringan pedoman ke kanan dan ke kiri kira-kira 3 derajat dari keadaan seimbang. Terus lepaskan dan kemudian baca penyimpangan sudut pada sisi lainnya. Terus selanjutnya lakukan hal yang sama pada sisi-sisi lainnya. Terus yang terakhir, apabila pada kedua sisi hasilnya sama atau hanya berbeda sekitar setengah derajat saja, maka piringan pedoman tersebut bisa dikatakan peka. Lanjut pada nomor 4 bagian A. Apa jenis zat cair yang terdapat di dalam pedoman magnet basah? Jadi di dalam pedoman magnet basah itu terdapat 2 macam, yaitu air murni dengan persentase 75-80% dan bahan yang kedua itu adalah alkohol dengan persentase 20-25%. Lanjut ke pertanyaan nomor 4 bagian B. Apa fungsi dari zat-zat cair tersebut? Jawabannya adalah untuk meredam getaran-getaran pada kapal sehingga piringan pedoman lebih tenang. Oke, sekian jawaban dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.